lillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah takdirmu bisa diubah dengan nazar. Masya Allah, tadi di segmen sebelumnya kita sudah dikasih tahu sama guru-guru kita bahwa nazar itu bagaimana cara melakukannya, apakah di dalam hati atau harus diucapkan, dan apakah harus diketahui orang atau tidak. Dan tadi juga guru kita menjelaskan kalau misalnya nazar itu boleh digantikan jikalau ada syarat-syaratnya. Masya Allah. Nah baik, kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai nazar ini, tapi sebelumnya saya mau ngajakin dulu jemaah untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Silakan. Petilasan Baduri berada di dalam kawasan pasar tertutup, di dalam rumah kecil sederhana yang terbuat dari bambu. Banyak orang yang datang ke pasar ini untuk bernazar karena bisa nangkep penyakit atau bermacam-macam hal. Tetapi mereka percaya bahwa nazar di pasar ini akan dipenuhi. Begitu sekilas dengan pasar. Waduh, Masya Allah. Jadi mungkin di pasar itu ada transaksi nazar gitu ya, jadi sebagai saksinya. Tapi rame juga ya, waduh Masya Allah. Nah ini juga jadi pertanyaan nih, apakah benar nazar itu diucapkan kepada orang, jika diucapkan kepada orang lain maka nazar itu berubah menjadi janji yang akan harus menjadi hutang dan harus ditepati hingga dia meninggal, apa gimana nih? Mohon penjelasannya Ustadz Abi Maki nih. Iya, bismillah, izin Ustaz Nurmaulana, izin Ustaz Syam. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini dan di acara Islam itu indah ini. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, bahayanya ketika orang ini bernadar, iya. Jadi dengan menyatakan kata-katanya, kalau bernadar kepada seseorang, bisa jadi dia ini harus memenuhinya. Seandainya saya lulus, maka saya akan memberikan jam tangan ini untukmu. Berarti kalau lulus, ya nadar serahkan. Iya. Tapi ingat, la nadhara fima la yamlik. Jangan bernadar dengan sesuatu yang tidak Anda punya. Bisa saya bilang, Kang Mikdad, kalau saya lulus ujian, sepatunya Ustaz Syam buat Kang Mikdad. Sepatu-sepatu siapa? Nadar buat siapa? Nggak bisa. Itu lucu ya. tuh, itu lucu tuh. La nadhara fima lam yamlik. Ya, tidak boleh nadar kecuali sesuatu yang dimiliki. Itu penting sekali. Iya, segala macamnya. Nah itulah yang harus diketahui ya. Maka kalau mengatakan nazar kepada seorang, ya harus diucapkan, maksudnya harus dilaksanakan asal dia punya. Ya. Lalu seandainya dengan mengatakan orang bernazar, ini yang jatuh kemusyrikan itu bahaya. Kalau saya ini lulus ujian atau sehat, saya akan datang ke kuburannya Mbah Fulan misalnya, lalu saya akan menyembelih, itu mah haram nazarnya dan tidak boleh. Harus dilihat. Nah punten, saya rasa sangat penting sekali biar tidak acak-acakan nazar yang jalan sana, naik sepeda sana, merangkak sana. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, melalui mimbar Islam itu indah. Camkan baik-baik. Satu waktu ada Abu Israel berdiri dan dia ini kepanasan dan berdiri. Rasulullah kata, siapa itu? Abu Israel, ya Rasulullah. Ngapain dia? Dia nazar. Apa nazarnya? Nazarnya dia berdiri di bawah terik matahari, lalu dia ini kepanasan tanpa zil itu apa? Tanpa mempunyai pakai payung atau apa gitu ya. Istilahnya apa? Yang ketiga dia tidak bicara. Dan yang keempat dia akan saum. Selama berhari-hari dia begini. Rasulullah katakan, perintahkan dia untuk duduk. Perintahkan dia untuk berteduh. Dan perintahkan dia untuk bicara. Tapi saumnya lanjutkan. 3 hal yang Rasulullah katakan, jangan lanjutkan nazar yang 3-nya ini. Tapi yang 1 untuk taatan lillah lakukan. Lalu yang 3 ini karena tidak bisa dikerjakan, bayar kifaratnya. Jadi kalau seandainya bernazar, pokoknya kalau lulus ujian, saya mau jalan-jalan di mall dari pagi sampai sore, misalnya kan. Waduh. Daripada tidak ada manfaatnya, mending pindah baca Quran atau apa, betul. Setelah itu apa, lalu bayar kifaratnya. Lalu mengatakan, pokoknya kalau saya lulus ujian, saya akan ngerendam di bak air dari jam sekian. Itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka dengan mengatakan apabila bernazar, tolong cek dengan nazarnya nazar apa ini. Kalau nazar taatan lillah, lakukan. Tadi Ustaz Nurmaulana menyampaikan ada orang yang sedang tawaf nazar, benar, tidak menggunakan pakai alas kaki. Lalu Rasulullah kata jangan lakukan hal itu. Kenapa? Itu menyiksamu. Jadi kalau mau nazar, pikir-pikir kira-kira ini berkaitan dengan syariat, apa yang mubah atau yang makruh, hati-hati. Yang marah jauh atau yang haram jauhkan. Ini yang haram itu misalnya gini, ada penyebab nazarnya tadi Ustaz Sam menyatakan mu'allak itu. Ini harus mu'alaknya benar, jangan begini. Pokoknya kalau tetangga saya jatuh, tabrakan, sampai dia pincang, saya nazar dengan ikhlas puasa 2 hari. Astagfirullahaladzim. Itu nggak boleh seperti itu.
Itu Ya yang mualaknya Allah. nggak boleh. Ataupun Jahat bagus bicara. Pokoknya kalau anak saya jadi dokter, saya nadar. Nadarnya apa? Saya nadar mau fitnah dia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu pun tidak boleh. Berarti nadar itu harus bagus. Apa yang dilakukan, yang dikaitkan dan seperti apa bernadar, semua ada adab-adabnya. Waduh, betul. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah barik fiik. Saya mewakili jamaah yang di rumah ya. Iya. Jadi ini bisa Iya. diganti nasar itu dengan yang lain. Tadi jalan di mall lebih baik mengaji aja. Iya, tapi tetap Bisa. harus dibayarkan Tetap kifaratnya. bayar Ya, kafarat. karena Harus lebih dibayar, baik sesuatu yang dilakukan lebih bermanfaat. Makanya nadarlah ta'atan lillah, bukan nadar yang makruh atau Masya yang Allah. mubah. Seperti Tapi saya itu. suka banget contoh tadi, Pak. Iya. Habib. Yang mana kalau jadi nanti sepatunya sasam dikasih ke mikdad. Nah, Itu punya siapa sepatunya, bukan punya saya. Tapi kan kalau misalnya tadi kita bernazar akan memberikan sesuatu ya, tapi orang itu mengetahui kita berjanji pada orang tersebut. Nah itu kan jadinya hutang tadi Iya, ya, sesuai video tadi juga ya. Nah orang yang mengetahui atau yang dijanjikan seperti Ustadz Syam tadi yang akan misalnya ceritanya akan dikasih sendal nih oleh Iya, Abi iya. jika keinginannya terpenuhi. Nah itu apakah boleh nggak Ustadz Syam nagih? Oh boleh, bisa? itu Boleh. menyelamatkan jadinya. Kamu Oh, justru Abi jadi Maki pernah penyelamat ya? nadar kan mau gini ngasih kepada saya Iya, gitu. betul. Oh iya, saya iya serahkan. Karena itu istilahnya kalau tahu dan ingat, pintalah untuk menyelamatkan janjinya. Oh baik ya. Seperti itu. Waduh, Wallahu Masya a'lam. Allah luar biasa. Sudah Iya. jelas ini jamaah nih. Jadi boleh untuk menagih nazarnya jika ada seseorang yang menjanjikan sesuatu atau nazar pada diri kita. Masya Allah. Nah sekarang kita akan membahas nih adab-adab yang terbaik menurut ajaran Islam tentunya atau saat kita mau membatalkan nazar. Emang bisa ya nazar dibatalkan? Nah, akan dijelaskan oleh guru kita Ustadz Nur Maulana. Silakan Ustadz. Ya kita langsung praktek. Abi kita Wah, sekarang kita praktek nih jamaah. Kita Bismillah, Mas Arci bismillah. yuk dibawa ke sini. Nih, yang di asik. rumah udah tadi kan di IG Islami Tinda udah disampaikan makasih. Baik, Ah, ini ada sudah. makanan, ada Iyalah. kotak makanan. Oh, ada makanan. Ada baju. Ada Ini buat baju. apa nih Ustadz Maulana Wah, nih? Padahal ini bukan hari Jumat ya. Biasanya kan Jumat Iya berkah ya. betul. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Baik, kenapa saya sediakan ini? Sebenarnya untuk penggantian nazar kafaratnya itu ada 4 macam. Jadi yang pertama itu adalah membebaskan budak. Kemudian kalau tidak bisa membebaskan budak, jadi ada pilihannya. Jadi boleh atau yang kedua memberi makan. Nah, jadi kalau makan kita lihat ya makanannya. Waduh nanti dulu Ustadz. Saya juga lapar nih sebenarnya nih. Tapi kita harus tahan dulu. Tapi kita buka dulu Makanan satu. apa yang diberikan? Makanan yang kau makan. Karena ada juga orang biasa gini. Aku kasih makan tapi makanan dia tidak makan. Berarti maaf ya saya pinjam kata-kata yang tidak enak ngomongin. Karena kadang-kala ada orang bersedekah makanan. Tanya anaknya mau makan? Enggak mau. Berarti dia kasih orang sisa-sisa makanan. Yang nggak diamalkan. Jadi enggak dibenarkan sisa makanan yang diberikan. Apa yang kau makan engkau siapkan untuk orang itu. Masya Allah. Berapa orang? 10. 10. 10 dan kepada orang miskin. Jadi saya salut tadi yang ada di pasar itu nazar itu bagus. Betul. Berarti ada diingatkan, ada yang saksikan, kemudian nanti ada ibaratnya ada penyalurannya. Kadang-kadang kan kita bernasar terus, aduh siapa yang mau dikasih? Cuma 10 doang lagi. Jadi seperti itu. Jadi yang kedua yang berikutnya adalah pakaian. Gimana solusi pakaian? Makanya ini kayaknya Arsi pintar banget ya. Tim bisa Sidik ambilin bajunya. Baju-baju saya semua ini. Ya saya tahu banget nih baju-baju Ustadz Maulana semua ini. Baju yang diserahkan itu adalah baju yang kita pakai. Yang kita pakai yang masih bagus Bukan berarti ya. baju yang rusak. Nah, itu Kan dia. banyak orang maaf tanpa menyinggung perasaan siapapun, banyak orang nyumbang baju tapi yang sudah tidak ada kancingnya lah. Di korban bencana alam tapi tidak ada caspernya. Yang warnanya udah nggak jelas warna nggak apa ya. jelas lagi, Udah berarti blur. tidak layak pakai. Yang kita pakai 10 ya, sekali lagi 10 yang kita kasih kepada orang. Makanya kalau berbicara untuk memerdekakan budak kan sudah tidak ada lagi budak saat ini. Lalu kalau tidak ada makanan, tidak ada pakaian, boleh nggak ada solusi? Apa itu? Yakni puasa 3 hari sekali lagi 3 hari, 3 tapi hari. ingat 3 harinya itu berturut-turut. Berturut-turut. Jadi kalau 2 hari tiba-tiba hari ketiganya tidak puasa harus mengulang Ulang lagi dari lagi. awal. Jadi harus 3 hari berturut-turut. Kalau ada yang bertanya, enak dong kalau orang yang sudah maaf orang mampu. Tapi sebenarnya untuk menjalankan nasar itu tidak semudah yang kita kira. Betul. Karena betul-betul hati yang murni. Lalu mohon maaf ya, makanan orang kaya kan mahal juga. Betul. Dia kan kalau makanan kita kan ya, ada yang porsinya cuma 5.000, ada yang porsinya 10-20.000. Kalau orang kaya kan porsinya 100.000 kan satu kali makan. Betul. Berarti dia harus berapa?
1 juta 1 lah. juta sekali. Sesuai jatah makan dia. Sekali lagi, sesuai jatah makan dia. Jadi kalau maaf saya pinjam kata-kata ini, orang yang kurang mampu sesuai kemampuannya dia 10 kali dianya. Sesuai orang kaya 10 kali dianya. Jadi sesuai jatah makannya dia. Lalu bagaimana? Tadi makasih banyak sudah disampaikan Nabi Maki tadi, sebaiknya mengganti yang lebih baik dan membatalkan nasar yang tidak bagus. Sesuatu yang menzalimi diri sebaiknya diganti atau tidak usah. Apalagi contoh nasar-nasar yang buruk yang menyebabkan rusak sahadat kita, yang merusak syariat, itu jangan sampai kita lakukan. Kalau saya sembuh dari penyakit, akan kutok palanya 3 kali. Waduh, Enak aja. gak boleh dong. Itu namanya zalim. Astagfirullahaladzim. Jadi apalagi sesuatu yang memutuskan silaturahmi. Nah, aku ada pesanan buat kalian. Pokoknya saya tidak mau lagi kau berhubungan sama dia. Pokoknya putus silaturahmi. Berarti memutuskan silaturahmi itu adalah sesuatu yang diharamkan. Jadi bernasarlah yang baik-baik dengan adab-adab yang baik. Tadi makasih banyak sudah diberikan contoh yang luar biasa. Bernasar dengan dipersaksikan. Saya pernah berpikir seperti itu, Bi. Buat yang di rumah bahwa sebenarnya baiknya kalau ada wadah sendiri buat nasar itu supaya ada yang mengingatkan. Betul. Tapi kan ini karena nasar kan sebenarnya sebaiknya tidak usah bernasar. Karena ini sesuatu yang maaf ya, bisa dikatakan orang bernasar itu karena terpaksa. Karena Hukumnya terpaksa, betul. mubah, tapi menjalankannya adalah wajib. Masya Allah. Iya. Baik. Jadi dibuka itu Ustaz. Nanti dulu. Coba dikasih contoh aja buat yang di rumah. Jadi kalau bernasar sesuai dengan porsi makan kita. Jadi Nah, kan berarti ada ini porsi makan Ustadz Maulana nih kayak gini kurang lebih. Baik. Nah, jamaah tadi kita sudah bicara mengenai nazar yang dilakukan oleh diri kita dan untuk nasib diri kita sendiri. Nah, kita akan ngasih tayangan yang melibatkan masa depan orang lain di nazarnya. Penasaran kan? Yuk kita saksikan tayangan berikut ini. Silakan. Masya Allah, seorang anak yang mulia sekali, yang rela berkorban demi nazar orang tuanya. Nah, apakah dibenarkan dalam Islam jika nazar yang dilakukan melibatkan orang lain, bahkan ada yang sampai nazarnya harus mengorbankan masa depan orang lain, dalam hal ini anak sendiri atau keluarga sendiri? Mohon penjelasannya guru kita Ustadz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi kembali guruku Ustaz Abi Maki, Ustaz Maulana, Mas Mikdad dan seluruh alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Masalah pernikahan, langsung ke masalah pernikahannya. Pernikahan itu tidak bisa dipaksakan ya. Jadi tetap mengambil persetujuan daripada sang anaknya. Misalnya orang tua bernazar kalau karena yang terjadi di Jeneponto, di Jeneponto itu banyak kuda. Misalnya orang tuanya mengatakan kalau laku semua kudanya bapak ini 100, saya kasih nikah kau sama anaknya dia. Oh, kalau anaknya bilang setuju, oh berarti laksanakan. Karena itu niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia awalnya adalah niat ibadah. Itu dilaksanakan dan nazarnya sah. Ya, kemudian ada nazar tadi yang disampaikan juga Abi bahwasanya nazar yang mubah gitu. Nazar yang boleh-boleh saja dan meminta persetujuannya. Namun ternyata sang anak mengatakan saya tidak setuju. Maka ketika dia tidak setuju untuk dinikahkan, berubahlah yang tadinya nazar ini awalnya ibadah, yang awalnya dia menjadi mubah, menjadi nazar yang makruh untuk dilakukan karena ada pihak yang tidak setuju. Nah, kalau nazarnya sudah makruh untuk dilakukan, solusinya adalah lebih baik membatalkan dan membayar kifaratnya atau membayar dendanya. Sebagaimana kisah baginda Nabi SAW tadi yang memerintahkan sang Abu Israel tadi untuk turun daripada tempat dia berjemur. Nah, di dalam Al-Quran itu ada juga beberapa nazar yang disebutkan sebenarnya. Seperti kisah Imran dan Hannah. qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim.
Namun jelas-jelas dalam nadarnya ini adalah nadar kebaikan. Inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Mirip dengan ini sebenarnya. Mirip karena menyangkut dengan masa depan orang lain gitu kan. Yang dinadarkan itu adalah orang yang ada dalam kandungan istrinya. Jadi Imran bernadar kepada Allah, ya Allah Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Saya bernadar ya Allah, bayi atau anakku yang ada di dalam kandungan ini akan kujadikan dia seorang marbot, akan kujadikan dia seorang ahli ibadah, akan kujadikan dia seorang yang cinta dengan masjid, kujadikan dia orang yang bermalam di mihrabnya, beribadah di sana yang sungguh-sungguh kepadamu ya Allah. Nah, ini berkaitan dengan masa depan anaknya Maryam. Ya, maka ini tetap dilaksanakan. Kenapa? Maryamnya pun demikian. Sekalian nadar, sekalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Imran melaksanakannya, anaknya pun ikut melaksanakan hal demikian. Inni nadartu lirrahmani sauma walan ukallimal yauma insiya. Saya bernadar tidak akan pernah berbicara dengan manusia. Jadi hal-hal seperti ini, nadar-nadar seperti ini memang ada di dalam Al-Qur'an dan ada di dalam agama kita. Namun lumrahnya kata para ulama sebenarnya nadar itu biasanya dilakukan oleh orang yang kurang mampu. Makanya dendanya itu ya memberi makan supaya merasa berat dia untuk melanggar nadarnya gitu. Kemudian bersedekah, barulah kalau tidak mampu bersedekah barulah dia boleh yang namanya berpuasa. Tapi kalau orang kaya yang bernadar, orang mampu yang bernadar, maka dikategorikan tadi termasuk orang-orang yang bakhil, orang yang kikir. Biasanya yang bernadar itu adalah orang yang kurang mampu, kasihan. Mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala namun mungkin merasa doanya tertunda-tunda, maka dia bernadar kepada Allah, ya Allah jadikanlah anakku seperti ini, jadikan anakku seperti ini, barulah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika menyangkut kepada orang lain maka dilihat lagi seperti anak. Kalau anak tidak mau dipaksakan, maka jangan melakukannya. Lebih baik membayar kafarat. Namun ketika anak setuju melaksanakannya, maka lanjutkan. Apalagi pernikahan termasuk ibadah. Nadar yang paling tinggi tadi, nadar yang dibolehkan. Nadar ibadah itu kan adalah nadar yang dibolehkan. Dan melaksanakannya pun dapat pahala, meninggalkannya bisa dapat dosa. Meninggalkannya bisa dapat dosa karena menyangkut dengan peribadatan. Kalau yang mubah tadi melaksanakannya dibolehkan, kemudian ketika meninggalkannya harus membayar kifarat. Kalau yang makruh justru meninggalkannya dapat pahala sekaligus dia harus membayar kifarat. Tetap sah. Ini ada yang 3 yang sah, yang makruh, yang ibadah, yang boleh. Sah ini 3-tiganya yang namanya nadarnya. Tapi ada nadar yang tidak sah. Ya. Ketika nadar itu apa? Nadar itu menjadi yang namanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi unsurnya ada 2 tadi. Nadarnya adalah kebaikan, hasilnya pun adalah kebaikan. Kalau dia janjinya menyangkut kepada kebaikan. Imran janjinya apa? Dia anakku nanti akan menjadi seorang marbot. Anakku nanti menjadi seorang penjaga mihrab. Maka itu adalah kebaikan. Kalau nadarnya juga hasilnya adalah kebaikan. Kalau begitu, kalau engkau kabulkan dia kujadikan seperti ini. Maka itu adalah sebuah kebaikan. Tapi kalau dari awal sudah salah nadarnya, ya. Kalau dari awal sudah salah, misalnya saya datang ke pohon ini, atau misalnya saya menginginkan ya Allah kalau kau sukseskan saya janji ya tetangga saya tidak akan pernah bahagia hidupnya, maka itu yang dilarang oleh dalam agama kita. Kesyirikan, tidak sah dan dia mendapatkan dosa. Nauzubillahi min zalik. Jadi alangkah lebih baiknya kalau melibatkan orang lain, masa depan orang lain atas persetujuan orang tersebut ya. Supaya sama-sama enak gitu. Karena apalagi kan kembali tadi ke kaidahnya kata Abi, jangan bernadar yang tidak kau miliki. Masa sepatu saya mau dikasih? Betul. Paling bagus itu kalau bernasar Nabi ya, akan kusuruh Sasam untuk nyapu lapangan. Waduh, capek ya. Kita yang bernasar, Sasam yang rugi. Waduh. Baik guru-guru, dari tadi kan kita sudah berbicara mengenai nazar. Nah sekarang aku mau tanya masalah konsekuensi nih. Apa sebenarnya hukuman di dunia ataupun di akhirat bagi orang-orang yang gemar melakukan nazar tapi tidak menjalankan nazar tersebut? Mohon penjelasannya Ustadz Abi Maki, silakan. Bismillah, izin Ustaz. Subhanallah. Apa yang akan didapatkan oleh orang itu apabila orang itu bernazar tapi tidak melaksanakannya. Betul. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Contoh saja untuk gampangnya, untuk mudahnya. Kira-kira ya. Kalau saya misalnya bernazar atau berjanji sama Kang Mikdad, saya katakan, Kang,
Pokoknya, iya kan. Sama-sama Kang, saya orang bilang Sunda orang kita. Sunda. Atau AA Migdad. AA Migdad. Mau AA mau Akang nih. AA aja lah. AA ya. Nanti kalau misalnya saya nanti lulus ujian, Iya. ini kebetulan pakai jam tangannya dikasih. Alhamdulillah seneng banget nih gitu kan. Tiba-tiba begitu lulus, nunggu aja. Kenapa nggak dikasih Jamnya jam kalau nggak tangannya? dikasih-kasih. Akhirnya dia bilang, nih jam tangannya nggak dikasih. Nggak mau nggak jadi. Waduh. Apa yang akan ditempelkan? Pembohong. Betul. Pembohong. Punten, Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar seseorang yang bernazar lalu tidak menjalankannya, Allah katakan, kadzab, dia ini pendusta. Dia ini pembohong. Kalau sudah Allah mengatakan kepada seseorang itu pendusta, na'udzubillah, yang digambarkan dalam kalimatnya itu adalah daripada tanda-tanda orang munafik. Sementara orang munafik ini dalam Al-Quran fid darkil asfali minan nar, lebih dahsyat daripada orang kafir itu sendiri. Kenapa? Tandanya kan luar biasa. Idza haddatsa kadzab. Apabila dia bicara dusta, sudah dusta dia. Nanti kalau itu saya akan begini, nazar pun demikian. Ya Allah, kalau saya nanti sehat, saya akan lakukan ini. Ternyata tidak, kadzab. Dia dusta. Iya. Selanjutnya wa idza wa'ada akhlafa, dia sudah janji sama Allah, ternyata dia lakukan janjinya tidak dilaksanakan, dia tidak melaksanakan janji, dia juga adalah sudah kena di bagian kedua. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khana, Allah percaya saja Anda melakukan itu karena Anda menyatakan la ilaha illallah, setia sumpah kepadaku, kata Allah, ternyata Anda khana, mengkhianati. Yang keempat, idza khasama fajaro, ini tandanya. Apabila dia ini bersengketa dengan temannya atau siapa, fajaro itu artinya adalah dia mengambil jalan pintas, yang penting saya harus menang. Yang penting saya harus sukses, begitu ya. Yang namanya temannya nggak apa-apa, terserah. Naudzubillah. Ini salah satu atau 4 daripada tanda orang munafik. Ternyata 3 itu ada di dalam orang yang bernazar, yang mana dia tidak melaksanakannya. La haula wala quwwata illa billah. Apa yang dilakukan orang yang melakukan itu masuk dalam kategori naudzubillah, takutnya masuk dalam kategori munafik. Karena apa? Dia telah berjanji kepada Allah, dia tidak melaksanakannya berarti mengingkarinya. Dia ini telah berdusta kepada Allah dan dia telah menyia-nyiakan imannya dengan kalimat dia ini tidak menjalankan apa yang disebut dengan nadarnya. Jadi yang pertama kalimatnya adalah masuk dalam kalimat yang sangat mengerikan, takut golongan munafik. Dan yang kedua, orang munafik fid darkil asfali minan nar, yang paling dahsyat di dalam api nerakanya, keraknya neraka. Na'udzubillah. Selanjutnya, pastinya laisa lahumul itminan fi hayatid dunya. Dia tidak akan pernah merasakan kenyamanan, ketenangan hidup di dunia. Kenapa? Karena yang punya dunia sudah mengatakan, pendusta. Pendusta. Punten, sekali saya ingin sampaikan kata-kata yang luar biasa. Sekali Anda berdusta, maka malaikat semuanya akan menjauh karena mencium bau dari dusta itu. Iya, betul. Kalau kita dusta, teman-teman kita nggak ngerti dia dusta. Kalau kita dusta, teman-teman kita nggak ngerti kalau kita ini dusta. Dia biasa saja. Tapi begitu dia berdusta, apa itu namanya, ghibah kah, namimah kah, atau perjalanan apa saja. Padahal di jalanannya nggak macet, dia telat karena ketiduran. Kenapa kau macet? Jalanannya macet, setan punten mendekat, malaikat menjauh. Kata malaikat, bau. Jadi hanya malaikat yang dapat mencium baunya orang yang berdusta. Baunya orang yang berjanji tidak menepati. Inilah kalimat yang sangat mengerikan. Karena apa? Karena kita ini adalah seorang yang beriman, selalu merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Waduh, ngeri sekali ya konsekuensi dari kita bernazar tapi tidak memenuhinya. Di dunia tidak dapat apa-apa, dijauhi oleh malaikat, dan takutnya menjadi termasuk golongan orang yang munafik. Nauzubillah, summa nauzubillah. Baik jamaah, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan menjawab pertanyaan jamaah lagi dari sosial media, dan insya Allah nanti akan berdoa bersama. Dan pokoknya kita akan kembali, kita akan bahas lebih dalam tema kita hari ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah, alhamdulillah.